Shalom, selamat malam ibu-ibu kesayangan Tuhan, para wanita yang hebat. Kita mengucap syukur malam ini kita dapat bersama-sama walaupun secara online. Kita dapat bertemu dalam kelas pemuridan WOW yang ketiga. Ya, jadi sebelum kita memulakan, mari saya mengajak kita berdoa dulu. Mari kita sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam ini kami dapat bersama-sama ya Tuhan dalam kelas pemuridan yang ketiga ini. Kami mengucap syukur karena dalam situasi sekarang ya Tuhan, biarpun kami belum dapat berkumpul secara fisikal, tapi Engkau memberikan kami ruang ini ya Tuhan, untuk kami terus dapat belajar, untuk kami terus dapat meneguhkan, untuk kami terus dapat mendorong. Dan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami percaya malam ini kami akan diteguhkan, dan kami akan belajar banyak hal yang baru ya Bapak Tuhan. Dan kami mau siap ya Bapak Tuhan, siap untuk memuliakan Engkau Raja di atas segala Raja, siap untuk belajar pada malam ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, salam semua ibu-ibu WOW, selamat malam. Bertemu kali ini kita dalam KP kita yang ketiga bersama ibu-ibu semua. Pastinya Anda semua luar biasa. Bersama Yesus pasti dahsyat dan luar biasa. Hari ini adalah malam ini kita akan memulakan KP kita yang ketiga. Sebelum kita mulakan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Ibu-ibu, mari kita berikan suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Karena roh Tuhan ada dalam kita, kita boleh melakukan apa saja bersama dengan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita, bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini disingkirkan, gunung itu dipindahkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan kuat, hei hei, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Bila roh Allah di dalamku, kita akan bisa, kita boleh menari, kita boleh melompat, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Sebab Tuhanlah perisai kita, Tuhanlah kekuatan kita. Walau badai hidup menerpa, Tuhanlah jawaban. Sebab Yesuslah jawaban di atas segala persoalan hidup kita. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku
perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Bapa. Oh, karena Yesus selalu menopang. Engkaulah perisaiku, Engkaulah kekuatanku, ku kan bertahan saat badai menerpa, dalam kekuatan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ku kan bertahan walau badai menerpa, karena Engkaulah Tuhan jawaban di atas segala persoalan hidup kami, dan kami boleh berdiri teguh di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Saat ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, biarlah curahan kasih sayang terus dicurahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam kelas pemuridan kita kali yang ketiga ini.
Dan saya sangat bersyukur karena kali ini kita dapat mengadakan kelas kita secara online, dan dengan harapan semua kita ataupun wow ya dapat diberkati lewat ibadah online ini. Nah, di mana saya sangat rindu semua kita saling menguatkan, saling diteguhkan, saling mendorong melalui apapun yang kita lakukan, untuk khususnya untuk para wanita gereja kita. Dan saya sangat percaya ini merupakan satu kesempatan untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain, di mana sebelum ini kita tidak mempunyai peluang seperti ini. Kita sering berjumpa, bertemu, namun apakah reaksi ataupun apakah respon kita saat kita menghadapi pandemik ini, di mana kita harus mengamalkan banyak normal baru yang selama ini kita tidak pernah terfikirkan. Nah, dan situasi ini mengajar kita, mengingatkan kita apakah kita setia dengan apa yang kita imani, apakah kita masih melakukan apa yang kita lakukan sebelum pandemik ini. Nah, ini seharusnya tidak menghalang kita untuk saling mendorong satu dengan yang lain, untuk kita saling membangun satu dengan yang lain, ya. Nah, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada malam ini yang saya ambil daripada Markus 4:35 hingga 40. Nah, saya tidak akan membaca keseluruhan kisah ini, namun saya akan membuat ringkasan daripada kisah ini. Nah, di mana Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang danau. Nah, di tengah pelayaran mereka ada angin ribut yang sangat dahsyat melanda danau tersebut, sehingga ombak yang melanda perahu mereka membuat air masuk ke dalam perahu mereka, air yang masuk semakin banyak dan membuat perahu mereka semakin tenggelam, ya. Nah, jadi ketakutanlah murid-murid Yesus pada waktu itu, ya. Mereka sangat ketakutan dengan apa yang menimpa mereka pada saat itu. Nah, lalu murid-muridnya membangunkan Yesus, ya, yang pada saat itu Yesus sedang tidur. Nah, berikutnya di mana Yesus menghentikan angin badai tersebut dan Yesus menegur respon mereka. Nah, ini yang ingin saya tekankan pada kita, untuk kita sama-sama belajar, ya, di mana dua soalan ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Yang pertama, mengapa kamu begitu takut? Ini adalah pertanyaan Yesus. Yang kedua, mengapa kamu masih tidak percaya? Nah, para wanita yang saya sangat kasihi dalam Yesus Kristus, dari kisah ini ada beberapa hal yang ingin kita belajar bersama-sama, khususnya daripada respon murid Yesus dan teguran Yesus kepada mereka. Nah, apakah respon murid-murid Yesus? Apakah respon murid Yesus? Mereka sangat ketakutan, ya. Dari pembacaan kisah ini kita boleh membaca mereka ketakutan, ya, ataupun sangat ketakutan karena fokus kepada ombak dan air yang semakin memenuhi perahu mereka. Bahkan mereka berpikir bahwa mereka akan binasa karena perahu mereka dipenuhi air dan hampir tenggelam. Nah, karena takut mereka juga merungut karena ketakutan,
Ya, mereka merungut kepada Yesus. Ya, yang pada saat itu mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli?" Ya. Nah, berikutnya karena ketakutan maka mereka tidak percaya akan kehadiran Yesus. Ya. Ketakutan boleh membuat mereka tidak berpikir dengan waras, ya. Mereka lupa bahwa Yesuslah jawaban kepada persoalan mereka. Yesuslah jawaban kepada pergumulan mereka pada saat itu. Ya, Yesus boleh saja menghentikan badai, ya, yang apapun yang mereka alami. Nah, karena ketakutan mereka lupa, ya, bahwa Yesus ada, ataupun mereka lupa bahwa tidak percaya akan kehadiran Yesus bersama dengan mereka pada waktu itu. Nah, karena ketakutan mereka mulai ragu-ragu. Mereka ragu-ragu walaupun mereka sudah lama bersama dengan Yesus, melihat mukjizat demi mukjizat yang Yesus lakukan, namun mereka masih ragu-ragu akan apa yang Yesus boleh lakukan, ya. Nah, seringkali kita juga bersikap seperti murid-murid Yesus ini, ya, dimana pada saat kita berhadapan dengan badai, ya, baik itu badai pergumulan kita pribadi kita, ya, masalah, cabaran pekerjaan kita, sakit penyakit, keuangan, dan keluarga, bahkan diri kita sendiri, ya. Nah, dengan berfokus hanya kepada persoalan kita, contoh yang paling dekat yang baru-baru yang masih lagi kita lalui ini, contoh COVID-19, ya. Kita takut dijangkiti, ya, kita sangat takut dijangkiti, karena kita tahu kalau kita dijangkiti boleh saja kalau kita tidak dapat bertahan, boleh saja kita mati, ya, meninggal karena penyakit ini. Nah, ini yang membuat ramai orang begitu takut, ya. Bukan hanya orang yang tidak percaya, kita yang percaya pun takut, ya, dengan pandemik ini. Nah, karena takut kita mulai merungut, ya. Karena ketakutan juga kita mulai merungut, kita marah, ya, tidak puas hati dengan banyak hal, ya. Kita bimbang, khawatir, ya, sehingga kita berpikir bahwa Yesus tidak peduli, ya, Yesus tidak mempedulikan kita, sehingga kita berpikir bahwa Yesus tidak dapat melakukan apa-apa, ya, seperti mana murid Yesus, mereka berpikir, mereka tidak percaya bahwa Yesus ada, ya. Nah, seringkali juga kita marah, ya, kita marah, mengapa Yesus membiarkan hal ini berlaku dengan kita, ya, dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kita berpikir, mengapa Yesus membiarkan hal ini berlaku dengan kita. Nah, banyak soalan, banyak pertanyaan kita yang mungkin tidak dapat kita dijawab, ya, yang kita tidak dapat temukan jawabannya, ataupun tidak dapat dijawab oleh orang yang kita harapkan dapat menjawab pertanyaan kita, soalan kita. Nah, berikutnya, kena takut, ya, maka kita tidak dapat berdoa, kita tidak dapat tenang, ya.
Karena kalau kita tidak dapat bertenang, kita tidak dapat berdoa. Jadi itulah begitu ketakutan ini dapat menguasai pikiran hati kita. Nah, karena takut maka keraguan. Ada keraguan di dalam hati kita. Ada keraguan terhadap penyertaan Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan. Ya, walaupun kita pernah mengalami mukjizat dalam hidup kita, namun pada saat badai menerpa hidup kita, kita sekali lagi mulai ragu-ragu, kita mulai takut. Ya, merujuk kepada kisah ini, saya sangat percaya bahwa Yesus tahu apa yang bakal berlaku. Ya, jadi pertanyaannya, mengapa Yesus sengaja membawa murid-muridnya melalui pengalaman yang sangat menakutkan ini, sehingga mereka berpikir bahwa mereka akan binasa. Ya, nah, selalunya pada saat kita berhadapan dengan satu pengalaman yang sukar ataupun situasi yang sukar, kita akan belajar untuk bertumbuh dalam iman dan dengan belajar untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi saya sangat percaya bahwa Yesus dengan sengaja membiarkan murid-muridnya melalui satu pengalaman hidup yang dilalui oleh mereka sendiri, ya, yaitu situasi, keadaan ataupun cabaran dalam angin badai, supaya mereka belajar bagaimana memiliki respon yang benar saat menghadapi apapun badai yang bakal mereka lalui. Nah, jadi apakah respon yang benar atau yang Yesus harapkan daripada kita sebagai murid-muridnya? Jadi, apakah respon yang benar itu? Ataupun apakah yang Yesus harapkan daripada kita sebagai murid-muridnya? Apakah respon yang benar itu? Yang pertama adalah jangan takut. Nah, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu mereka dalam ketakutan, mengapa kamu begitu takut? Nah, takut merupakan satu respon ataupun respon yang normal jika kita menghadapi ataupun berhadapan dengan satu situasi yang menakutkan kita. Namun kita tidak boleh membiarkan ketakutan ini menguasai pikiran hati kita, menguasai tindakan kita. Karena ketakutan akhirnya akan melemaskan kita. Ya. Nah, firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, kita mesti menang di atas ketakutan kita, karena ketakutan hanya akan melemahkan iman kita. Ya, karena takut adalah musuh iman orang percaya. Dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, ini merupakan satu janji Tuhan. Mengapa kita harus takut lagi? Ya, jangan kita mengatakan Tuhan engkau tidak mempedulikan. Ya, jangan lagi kita mengatakan Tuhan tidak memahami apa yang saya alami. Tuhan tidak tahu betapa saya menderita. Nah, ini janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Ya, jika kita mulai meragukan kehadiran Tuhan, kita
membaca firman Tuhan ini, ya, mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, biarlah kita memiliki sikap yang tenang, ya. Pada saat kita di dalam ketakutan, ya, kita bawa diri kita untuk bertenang, ya, bertenang seperti Yesus, ya, walaupun di dalam badai sekalipun Yesus dapat tidur dengan nyenyak karena Dia tahu, ya, Dia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun, ya, yang dapat membinasakan Dia, ya. Nah, supaya kita dapat berdoa dengan tenang, ya. Apabila kita dapat tenang, barulah kita dapat berdoa. Kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, ya. Nah, Raja Daud sendiri sangat mengerti akan hal ini, di mana dia mengatakan dalam Mazmur 23, aku tidak takut bahaya, ya. Nah, ini adalah satu keyakinan, ya, yang ada pada Raja Daud. Jika kita kurang keyakinan, ya, kita berdoa supaya kita memiliki keberanian, keyakinan yang seperti Raja Daud miliki. Nah, hal yang kedua, apakah respon yang benar adalah percaya sepenuhnya. Nah, dari pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya yang dalam ketakutan pada waktu itu, mengapa kamu masih tidak percaya? Ya, ini secara logiknya mereka adalah murid-murid Yesus yang dekat dengan Yesus, yang sentiasa bersama-sama dengan Yesus, yang melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan, ya. Bahkan mereka baru saja menyaksikan mukjizat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Baru saja mereka menyaksikan mukjizat tersebut. Maka tidak heranlah Yesus bertanya, mengapa kamu masih tidak percaya? Ya, ataupun dengan kata lain, mengapa kamu tidak beriman? Ya, para wanita yang saya kasih dalam Yesus, mungkin kita pernah mengalami mukjizat dalam hidup kita secara pribadi, keluarga kita, rekan-rekan kita, ataupun teman yang dekat dengan kita. Nah, saya secara pribadi pernah mengalami mukjizat Tuhan, di mana saya disembuhkan daripada migrain saya yang agak teruk, ya, boleh saya katakan teruk sebab saya harus mengambil painkiller untuk menghilangkan sakit migrain saya. Jadi ini merupakan satu mukjizat yang begitu besar, ya, dalam hidup saya, karena saya tahu bagaimana pada saat saya mengalami migrain itu, di mana saya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berbaring ataupun tidur. Jika migrain itu tidak hilang sewaktu saya tidur, saya akan mengambil painkiller. Nah, saya tahu itu tidak baik untuk jangka yang lama, dan saya begitu bergantung dengan dengan painkiller ini, sehingga saya takut, ya, saya menjadi takut karena takkan saya akan mengambil painkiller ini seumur hidup saya. Saya berpikir begitu, dan saya sangat desperate, ya, untuk mengalami untuk didoakan disembuhkan daripada migrain saya. Jadi saya sangat bersyukur pada saat
saya didoakan, saya disembuhkan dengan total, sehingga saya tidak lagi mengalami migrain ini sehingga pada hari ini, ya. Dan puji Tuhan untuk itu. Dan juga saya juga dalam keluarga saya secara pribadi, yaitu anak kami Kalib, dia juga mengalami banyak mukjizat Tuhan di dalam hidupnya, ya. Oleh sebab itu saya senantiasa mengingatkan diri saya untuk percaya akan penyertaannya, walaupun ada waktunya saya mulai ragu-ragu kerana takut saat badai yang tiba-tiba menerpa dalam hidup saya. Namun saya sentiasa mengingatkan diri saya bahwa Dia lebih besar daripada pergumulan yang saya alami ataupun badai yang saya alami. Jadi para wanita yang saya kasihi dalam Yesus, saya percaya semua kita pernah melalui badai kita masing-masing. Malah kekuatan badai kita juga tidak sama. Namun satu hal yang pasti, bahwa Dia hadir di satu sudut dalam hidup kita pada saat kita memberi respon yang benar, yaitu dengan tidak takut dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Sampai di sini saja firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena penyertaan pertolongan Tuhan kepada kami melalui pendengaran firman Tuhan yang sekali lagi memberkati kami, memerdekakan kami dari ketakutan kami selama ini pada saat kami menghadapi badai. Dan kami bersyukur karena Tuhan mengajar kami, Tuhan mengingatkan kami untuk memberi respon yang benar pada saat kami menghadapi badai kami dengan tidak takut dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ampuni Tuhan jika selama ini tidak kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, jika selama ini kami dikuasai oleh perasaan takut, jika selama ini kami tidak percaya akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, ampuni kami. Dan pada saat ini, malam ini, kiranya Tuhan memberkati hidup kami sehingga kami dapat menghadapi badai kami masing-masing, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kekuatan yang daripada Bapa kami yang di surga. Terima kasih Bapa. Kami minta semua ini dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Saya percaya di dalam apapun situasi kita, Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang hanya melihat atau memerhati, tetapi Dia Allah yang bekerja. Setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kita pernah merasa kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang tersayang, masalah keuangan, penyakit yang belum sembuh, difitnah, dihina, atau dikhianati. Kalau kamu pernah atau sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini saya ingin mengatakan semuanya akan baik-baik sahaja. Mengapa? Karena saya juga pernah mengalami masa-masa sulit itu, walaupun situasinya mungkin berbeda. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan itu saya tahu rasanya. Sehingga dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya merasa sangat stres, malu, ingin keluar dari pelayanan, kecewa, dan yang paling parah lagi, saya pernah memberitahu suami saya bahwa saya ingin cepat mati. Ya, mengapa? Karena pada waktu itu saya merasa sangat letih, kecewa, dan tidak dihargai. Orang hanya mencari kekurangan dan kelemahan saya. Banyak persoalan bermain di pikiran saya. Mengapa? Siapa?
apa yang telah saya buat. Tetapi ternyata semua persoalan itu tiada jawabannya. Yang ada hanya anggapan saya sendiri. Tapi itulah realiti kehidupan. Tidak semua yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang kita rasa boleh memberkati orang lain, tetapi akhirnya menjadi batu sandungan dan gosip bagi orang. Ya, cara fikir dan pandang orang itu berbeza. Mungkin ya bagi saya, tapi tidak bagi orang. Ada pepatah yang mengatakan demikian. Kita tidak dapat melarang seekor burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita dapat melarang burung itu bersarang di atas kepala kita. Maksudnya, kita tidak dapat lari dari persoalan kehidupan yang datang melanda, tetapi kita dapat menolak permasalahan yang kita rasakan itu bersarang dalam hati dan pikiran kita. Apabila kita dihakimi, disakiti, dikhianati, malah dikecewakan, pilihlah untuk tidak terjerat dengan meminum racun sakit hati, dengki dan dendam itu. Pilihlah untuk mengampuni. Mungkin perkataan yang kita dengar itu bertujuan untuk menasihati atau menegur kita. Jadi, jangan terlalu membela dan mengasihani diri. Ikhlaskanlah diri kita. Akan tetapi, sahabat yang baik akan menegur dengan kasih, perkataan yang membangun, dan menjaga kesaksian kita. Namun, sahabat yang palsu pasti akan mengeluarkan perkataan yang penuh dengan kepahitan dan menjatuhkan. Namun, sekali lagi saya katakan, itulah realiti kehidupan. Tetapi kita hanya mempunyai dua pilihan, give up atau get up. Menyerah dan membiarkan hal itu terus menghancurkan, atau bangkit melalui sebuah proses pemurnian. Orang yang mau dipakai oleh Tuhan harus siap mengalami sebuah proses, walaupun keadaannya sangat pahit dan sukar. Namun, satu hal yang saya percaya, Tuhan sedang mempersiapkan, menguatkan, dan membentuk saya menjadi lebih baik. Markus 14:34 berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ayat ini merupakan ayat yang diucapkan oleh Yesus sendiri ketika dia dalam kesedihan dan tekanan. Jika hari ini kita merasa sedih, kecewa, jangan merasakan diri tidak berguna, karena Yesus juga pernah merasa sedih, kecewa, dan hampir berputus asa dalam pelayanannya. Belakangan ini, tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya sendiri atas sebab depresi. Ya, mungkin bagi kita hal ini kedengarannya bodoh, tetapi realitinya betapa ramai yang sudah terbunuh. Dan saya merupakan salah seorang yang mengalami simptom-simptom depresi, sehingga dokter menasihatkan saya untuk dirujuk kepada psikologis. Ya, bagaimana saya mengatasinya? Yang pertama dan terutama, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tahu segalanya, Tuhan tahu rasanya. Hanya Tuhan yang mengerti isi hatimu. Percayalah, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya.
berdoalah dengan benar dan jujur. Dia Tuhan yang bukan yang mencari kelemahan atau kesalahan kita, tetapi Dia Tuhan yang menunggu pertobatan kita setiap hari. Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ya, datanglah kepada Yesus. Yang kedua, bertahanlah. Mungkin kita berada di badai yang sama, tetapi kita berada di dalam perahu yang berbeza. Tetapi persoalannya, adakah kita tetap mau bertahan di tengah badai? Tuhan berkata, setiap badai itu tidak akan melebihi kekuatan kita sendiri. Oleh itu, tetaplah bertahan. Bertahanlah dalam keluargamu, bertahanlah dalam pekerjaanmu, bertahanlah dalam pelayananmu, bertahanlah seperti Yesus juga bertahan, walaupun dia dihina, dicambuk, dan disalibkan. Bertahanlah dalam pencobaan, ampunilah mereka yang telah melukakan. Bereaksilah dengan benar di saat dalam pencobaan. Saya sangat diberkati dan bersyukur kerana di saat di tengah badai, Tuhan menghantar dan menemukan pribadi yang tepat untuk menguatkan dan membangun iman saya. Ternyata pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tepat pada waktunya. Melalui dorongan daripada pribadi-pribadi itu, saya dikuatkan kembali dan disegarkan akan panggilan hidup saya. Ya, mungkin kesaksian saya ini kedengarannya biasa-biasa sahaja bagi kamu yang mengalami penderitaan yang lebih berat daripada saya. Tetapi apa yang saya mahu katakan, kamu tidak bersendirian. Masih ada banyak lagi yang berjuang seperti kamu. Oleh itu, tetaplah berdoa, tersungkur di kakinya Tuhan. Tetaplah bertahan dalam badai kehidupan, kerana badai itu akan pasti berlalu dan rencana yang lebih baik Tuhan sediakan bagi kita. Ambillah masa untuk kita evaluasi diri. Berhentilah bertanya akan kenapa semua itu harus terjadi. Tetapi tanyalah Tuhan, apa yang Tuhan mahu lakukan di hidup kita. Akhir kata, tetaplah bersyukur walaupun dalam kepahitan, kekecewaan, kesedihan kamu. Bersyukurlah dalam segala hal. Kerana saya percaya Tuhan mengizinkan setiap badai itu adalah bagi kebaikan kita. Tuhan mahu memurnikan dan membentuk karakter kita dengan lebih baik. Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya untuk promosiannya Pastor Madeline, sangat meneguhkan kita, mengingatkan kita untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus kuat di dalam Tuhan. Sebab saya percaya bahwa jika kita bersama-sama dengan Tuhan dalam apapun badai dan cobaan hidup kita, kita akan dapat meresponi dengan benar karena Tuhan yang memampukan kita. Terima kasih juga Steph ya untuk kesaksian yang sangat luar biasa sebentar tadi. Saya percaya setiap kita sangat diberkati dan sangat diteguhkan melalui kesaksian Steph sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kelas pembelajaran kita pada malam ini, saya akan sampaikan beberapa info wow. Yang pertama, berkenaan dengan auto activity kita. Ya, kita kan ada auto activity yang mungkin dijalankan secara virtual. Ya, pada 22 Agustus ini, nantikan saja info lanjut di dalam grup wow kita. Dan yang kedua adalah kelas pembelajaran yang keempat pada 12 September.
Ya, semua info ini akan kita masukkan di dalam ya grup Wow, dan jangan lupa untuk save the date. Oke? Mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan memimpin kita di dalam doa penutup. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam ini ya Tuhan, kami belajar banyak hal ya Bapak Tuhan. Engkau menguatkan kami ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang ada bersama dengan kami ya Tuhan. Dalam apapun cabaran yang kami hadapi ya Tuhan, kami percaya Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami ya Tuhan, untuk terus dapat meresponi dengan benar ya Tuhan. Bapa, bantulah kami ya Tuhan, untuk kami terus dapat menjadi wanita-wanita yang terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan, untuk memberkati banyak orang ya Bapak Tuhan, dimanapun saja kami berada ya Tuhan, di dalam keluarga kami ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami ya Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami mau menjadi wanita yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan, wanita yang mau meresponi dengan benar ya Bapak Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami perlukan Engkau Roh Kudus, kami perlukan Engkau untuk terus mengajar kami setiap hari ya Bapak Tuhan. Terpujilah Engkau, kami mengucap syukur karena pada malam ini kami sudah dapat bersama-sama belajar di dalam kelas pemuridan yang ketiga ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah ibu-ibu, wanita-wanita kesayangan Tuhan, sampai di sini kelas pemuridan kita pada malam ini. Terima kasih ya karena Anda telah membuat ya keputusan yang bijak untuk bersama-sama di dalam kelas pemuridan yang ketiga. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Bye.